Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Devi Ramadhani dengan NIM 230104024, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepanduan SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kadir SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor pendidikan kepanduan yang meliputi yang pertama, dasar pendidikan kepanduan, kedua, tujuan pendidikan kepanduan, tiga, anak didik, empat, lingkungan pendidikan, dan yang kelima, bahan pendidikan. Dasar pendidikan kepanduan pramuka, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang gerakan pramuka. Yang kedua ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 juga menjelaskan tentang gerakan pramuka. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 yang menjelaskan tentang penganugerahan Panji kepada gerakan pendidikan kepanduan Praja Muda Karana. Kemudian selanjutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka, dan yang terakhir ada Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan kepanduan. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menjelaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramukanya itu yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian selain itu yang kedua menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan juga berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negaranya. Kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan juga cinta kepada alam sekitar ataupun lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan kepanduan yang selanjutnya mengacu kepada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, di mana dijelaskan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada satuan pendidikan adalah yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif efektif dan psikomotorik dari peserta didiknya. Yang kedua itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan juga minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Selanjutnya ada faktor yang ketiga dari pendidikan kepanduan, yaitu anak didik. Dalam arti yang luas memiliki arti setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang ataupun sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempitnya, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada pendidikan. Ada banyak aliran yang mengartikan kata dari anak didik, namun jika disimpulkan dapat disebut bahwa anak didik itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga ia merupakan insan yang anak-anak didik adalah individu yang sedang berkembang, dan yang ketiga anak didik membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, dan yang terakhir anak didik merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Secara singkat, anak didik diartikan sebagai peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Nah, dalam pramuka ini ada 4 golongan anak didik, yakni golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, tingkatan-tingkatan dari pramuka yang pertama ada siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Kode kehormatan dari seorang pramuka siaga ada 2, yakni Dwi Satya dan Dwi Dharma.
merupakan janji seorang pramuka siaga. Juga ada penggalan. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya berada pada usia 11 hingga 15 tahun. Untuk kode kehormatan dari seorang pramuka penggalang terdiri dari 2 kode kehormatan. Yang pertama ada Trisatya dan yang kedua ada Dasadharma. Yang ketiga ada penegak. Pramuka penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berada pada rentang usia dari 16 hingga 20 tahun. Kode kehormatan dari pramuka penegak ada 2, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Dan untuk tingkatan yang terakhir ada Pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah tingkatan penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan pramuka Pandega berada pada usia rentang 21 tahun hingga 25 tahun. Lalu ada lingkungan pendidikan kepanduan yang merupakan faktor keempat dari pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tetapi biasanya berkegiatan di luar kelas atau outdoor. Yang terakhir ada bahan pendidikan kepanduan. Jadi bahan pendidikan adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu seorang guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan kepanduan juga sangat mendukung untuk pencapaian keberhasilan guru atau kakak pembina dalam mengajar. Jadi tidak hanya seorang guru atau instruktur saja yang memerlukan bahan pendidikan dalam kepramukaan. Juga dibutuhkan bahan-bahan untuk menunjang keberhasilan materi-materi yang akan disampaikan oleh seorang instruktur atau kakak-kakak pembina di dalam pramuka. Contoh-contoh bahan yang diperlukan dalam kepanduan di sini ada peluit, tongkat, bendera, dan yang lain-lain. Kenapa membutuhkan benda-benda tersebut? Karena dalam pramuka memang tidak jauh dengan peluit, tongkat, bendera, tenda, dan lain-lain. Contohnya, peluit ini bisa berfungsi atau dapat digunakan untuk menjadi informasi. Baik, itulah tadi video penjelasan terkait materi faktor pendidikan kepanduan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.